Assalamualaikum semuanya. Kalian gak bakal percaya sama kisah yang satu ini. Seorang polwan cantik rela mengandung anak seorang kakek miskin berusia 70 tahun. Apa alasan dibalik keputusan mengejutkan ini? Benarkah ada rahasia besar yang tersembunyi di balik kisah ini? Jangan kemana-mana, tonton video ini sampai habis karena endingnya bikin merinding. Di sebuah desa kecil di Kabupaten Subang, Jawa Barat, tersebar kabar yang menghebohkan warga. Ayu Larasati, seorang polwan cantik berusia 28 tahun, dikabarkan mengandung anak seorang pria tua bernama Pak Surya, yang sudah berusia 70 tahun dan hidup dalam kemiskinan. Warga pun heboh. Tidak masuk akal bagi mereka bagaimana seorang wanita muda dengan karier cemerlang, kecantikan, dan masa depan yang cerah justru memilih seorang lelaki tua miskin sebagai ayah dari anaknya. Banyak yang mengira Ayu terkena guna-guna atau punya motif tersembunyi. Namun, ketika kebenaran terungkap, semua orang dibuat terdiam. Ayu pertama kali bertemu dengan Pak Surya ketika ia ditugaskan untuk mengawasi keamanan di sebuah desa terpencil. Saat itu, ia melihat seorang pria tua yang pingsan di tepi jalan karena kelelahan dan kelaparan. Tanpa berpikir panjang, Ayu membawanya ke puskesmas. Setelah mendapat perawatan, dokter mengatakan bahwa Pak Surya mengalami kekurangan gizi akibat kemiskinan. Sejak saat itu, Ayu mulai sering mengunjungi rumah Pak Surya, sebuah gubuk reyot di pinggir sawah. Di sanalah ia mulai mengenal sosok pria tua itu lebih dalam. Pak Surya dulunya adalah seorang guru, namun ia kehilangan segalanya karena fitnah yang kejam. Dituduh mencuri uang sekolah, ia dipecat dan dikucilkan. Padahal ia sama sekali tidak bersalah. Selama bertahun-tahun, Pak Surya hidup sebatang kara, hanya bertahan dengan bekerja serabutan dan belas kasihan tetangga. Ketika Ayu mendengar kisahnya, hatinya terenyuh. Tapi yang lebih mengejutkan, ia menemukan fakta mengejutkan. Pak Surya adalah sahabat almarhum ayahnya. Dulu ayah Ayu mengalami kesulitan keuangan dan hampir kehilangan rumahnya. Pak Suryalah yang menolong keluarganya, bahkan menjual satu-satunya tanah yang ia miliki untuk membantu mereka. Sebagai balas budi, ayah Ayu pernah berjanji, "Jika aku tidak bisa membalas kebaikanmu di dunia ini, maka anakku yang akan melakukannya." Namun setelah ayah Ayu meninggal dunia dalam kecelakaan, janji itu terlupakan. Sampai Ayu menemukan kebenaran ini, Ayu merasa sangat bersalah. Ia sadar, Pak Surya yang dahulu berjasa bagi keluarganya, kini hidup menderita di usia senja. Ia bertekad untuk membalas budi, tapi caranya belum ia temukan. Sampai sebuah kejadian membuatnya mengambil keputusan yang mengejutkan semua orang. Suatu hari, dokter memberi kabar buruk. Pak Surya divonis hanya memiliki sisa hidup kurang dari 1 tahun. Kabar ini membuat Ayu hancur. Ia tidak bisa membiarkan pria yang pernah menolong keluarganya pergi dalam kesendirian dan penderitaan. Di saat yang sama, ia menemukan satu cara untuk memenuhi janji ayahnya dengan mengandung anak Pak Surya melalui program bayi tabung. Keputusan ini tentu membuat banyak orang terkejut. Keluarga dan rekan-rekannya di kepolisian menentang keras. Mereka menganggap Ayu sudah gila. Namun Ayu tetap teguh. Ia ingin memastikan bahwa Pak Surya tidak akan meninggal tanpa meninggalkan warisan, meskipun hanya dalam bentuk seorang anak yang akan meneruskan namanya. Akhirnya, dengan segala kontroversinya, proses bayi tabung pun dilakukan. Tapi sesuatu yang mengejutkan terjadi. Beberapa hari setelah proses pembuahan berhasil, Pak Surya tiba-tiba meninggal dunia dalam tidurnya. Yang lebih aneh, sebelum meninggal, ia sempat berbisik kepada Ayu, "Terima kasih, akhirnya aku bisa pergi dengan tenang. Tapi ingat, akan ada sesuatu yang harus kau ketahui nanti." Ayu tidak mengerti apa maksud perkataan itu. Namun setelah pemakaman, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Saat Ayu merapikan barang-barang peninggalan Pak Surya, ia menemukan sebuah kotak kayu tua tersembunyi di bawah ranjangnya. Ketika membukanya, ia menemukan sesuatu yang membuatnya gemetar.
sebuah surat wasiat yang ditulis tangan oleh Pak Surya. Di dalamnya, Pak Surya mengungkapkan sebuah rahasia yang selama ini ia sembunyikan dari dunia. Apa isi surat itu? Apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu? Dan bagaimana nasib Ayu serta bayi yang kini dikandungnya? Dengan tangan gemetar, Ayu membuka lembaran surat tua yang ditinggalkan oleh Pak Surya. Tulisan tangan pria tua itu masih terbaca jelas, meskipun kertasnya sudah mulai menguning dan rapuh. Ayu, jika kau membaca surat ini, maka aku sudah tiada. Ada sesuatu yang harus kau ketahui, sebuah kebenaran yang telah kusimpan selama puluhan tahun. Ayu menarik napas dalam, lalu melanjutkan membaca. Aku bukanlah orang biasa, aku pernah menjadi bagian dari sebuah keluarga besar yang kaya dan terpandang. Namun, karena sebuah peristiwa kelam, aku diusir dan ditinggalkan. Ayu terbelalak. Bagaimana mungkin Pak Surya yang selama ini dikenal sebagai pria miskin dan kesepian ternyata berasal dari keluarga kaya raya? Aku memiliki seorang anak laki-laki yang kucintai lebih dari apapun. Namun, dia diambil dariku. Aku difitnah, dituduh mencuri, dan dibuang dari keluarga kami. Aku mencoba bertahan, tapi dunia tidak berpihak padaku. Jantung Ayu berdegup lebih kencang. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar di balik ini semua. Lalu, ia membaca bagian paling mengejutkan dari surat itu. Anakku adalah ayahmu, Ayu. Ya, kau adalah cucuku. Surat itu terlepas dari tangan Ayu. Ia tertegun, matanya membelalak tak percaya. Pak Surya adalah kakeknya? Pria yang selama ini ia anggap sebagai orang asing ternyata adalah darah dagingnya sendiri? Air mata mengalir di pipi Ayu. Perasaan bersalah, haru, dan syok bercampur menjadi satu. Jika ia mengetahui ini lebih awal, ia pasti akan lebih banyak menghabiskan waktu bersama Pak Surya. Namun, ada satu pertanyaan yang membuat hatinya semakin kacau. Jika Pak Surya adalah kakekku, maka anak yang sedang kukandung ini adalah anaknya sekaligus cicitnya sendiri. Ayu merasa kepalanya berputar. Ini bukan sekadar membalas budi. Ia telah mengandung keturunan dari darahnya sendiri. Dengan hati yang masih diliputi keterkejutan, Ayu melanjutkan membaca surat itu. Setelah aku diusir, keluargaku menjadi semakin berkuasa dan kaya. Mereka kini memiliki bisnis besar di Jakarta. Jika suatu hari kau ingin mencari asal-usulmu, pergilah ke sebuah rumah besar di daerah Menteng. Di sana, seseorang akan mengenali nama Surya Wijaya. Ayu terdiam. Ternyata keluarganya bukan hanya ada di desa ini. Mereka adalah keluarga kaya dan terpandang di Jakarta. Dan mereka telah meninggalkan Pak Surya untuk mati dalam kesepian. Marah, sedih, Ayu tidak tahu apa yang ia rasakan. Yang pasti, ia merasa perlu melakukan sesuatu. Namun, sebelum itu, ada satu pertanyaan lain yang terus menghantuinya. Bagaimana jika keluarga besar itu tahu bahwa ia kini mengandung keturunan Pak Surya? Hari-hari berlalu dan kehamilan Ayu semakin besar. Namun, ia mulai mengalami hal-hal aneh. Suatu malam, ia menerima telepon dari nomor tak dikenal. Saat diangkat, terdengar suara seorang pria tua yang lirih dan serak. "Jangan cari mereka, atau kau akan menyesal." Ayu merinding. Ia mencoba menelusuri nomor tersebut, namun hasilnya nihil. Seolah-olah panggilan itu berasal dari seseorang yang tak ingin ditemukan. Di hari lain, rumah kontrakan Ayu tiba-tiba diacak-acak oleh orang tak dikenal. Tak ada yang dicuri, tapi semua barang berserakan seolah seseorang sedang mencari sesuatu. Ayu mulai merasa ada yang tidak beres. Apakah keluarga besar Pak Surya tahu bahwa ia masih hidup? Apakah ada rahasia lain yang belum terungkap? Dan yang lebih penting, apakah ia dan anak dalam kandungannya dalam bahaya? Ayu tidak bisa tidur malam itu. Ancaman dari penelepon misterius terus terngiang di kepalanya. "Jangan cari mereka, atau kau akan menyesal." Siapa yang meneleponnya? Dan apa yang mereka takutkan jika ia mencari keluarganya? Keesokan paginya, Ayu memutuskan untuk datang ke kantor polisi dan melaporkan kejadian aneh yang ia alami.
Namun, sesampainya di sana, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Seorang pria paruh baya dengan jas mahal menunggunya di depan kantor polisi. Begitu melihat Ayu, pria itu tersenyum tipis dan berkata, "Akhirnya kita bertemu, Nona Ayu. Saya sudah menunggu Anda." Jantung Ayu berdegup kencang. Siapa pria ini? Bagaimana ia tahu namanya? Sebelum Ayu sempat berkata apa-apa, pria itu menyodorkan sebuah kartu nama. Dharma Wijaya, pengacara keluarga Wijaya. Mata Ayu membelalak. Keluarga Wijaya? Itu berarti pria ini berasal dari keluarga kakeknya. Ayu menggenggam kartu nama itu dengan erat. "Kau pasti terkejut, bukan?" kata Dharma dengan senyum dingin. "Tapi percayalah, aku datang bukan untuk mengancam. Aku hanya ingin berbicara baik-baik denganmu." Ayu menatap tajam pria itu. "Lalu, kenapa ada orang yang meneror dan mengacak-acak rumahku? Itu bukan kebetulan, kan?" Dharma terkekeh. "Kau ini memang cerdas seperti ayahmu." Dada Ayu terasa sesak. "Jadi kau mengenal ayahku?" "Lebih dari sekadar mengenal," jawab Dharma. "Keluarga Wijaya telah lama mengawasi keluargamu, bahkan sejak kau masih kecil." Ayu merasa tubuhnya menegang. "Kenapa kalian mengawasi kami?" Dharma menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara berat, "Karena kau adalah pewaris yang sah dari keluarga Wijaya." Ayu benar-benar terkejut. "Apa maksudmu?" tanyanya tajam. Dharma menatapnya dengan serius. "Dulu ayahmu, yang merupakan anak dari Pak Surya, adalah pewaris utama keluarga Wijaya. Tapi karena fitnah keji, ayahmu pergi meninggalkan keluarga dan memilih hidup sederhana bersama ibumu." Ayu terdiam. Jadi inilah alasan mengapa ayahnya tak pernah berbicara tentang keluarganya. "Tapi ada satu hal yang mungkin belum kau ketahui, Ayu," lanjut Dharma. "Setelah ayahmu pergi, keluarga Wijaya berusaha menghapus jejaknya. Mereka tidak ingin ada keturunan dari garis Pak Surya yang kembali dan mengklaim hak warisnya." Ayu mulai mengerti. "Jadi, mereka takut aku akan mengambil sesuatu dari mereka?" Dharma tersenyum kecil. "Bukan sekadar sesuatu. Kau bisa mengambil semuanya, Ayu." Ayu menelan ludah. "Karena kau adalah satu-satunya pewaris sah keluarga Wijaya yang masih hidup." Dharma menjelaskan bahwa keluarga Wijaya kini dikuasai oleh orang-orang tamak dan kejam. Mereka tidak ingin Ayu muncul ke permukaan dan mengklaim haknya. Sebab jika Ayu mengungkap kebenaran, semua harta, perusahaan, dan nama besar keluarga bisa jatuh ke tangannya. Ayu menggenggam perutnya yang mulai membesar. Ini bukan lagi hanya tentang dirinya. Ini juga tentang anak yang dikandungnya. Anak yang juga merupakan darah dari keluarga Wijaya. Jika mereka tahu tentang bayi ini, apakah mereka akan mencoba menghilangkannya juga? Dharma menatap Ayu dengan serius. "Kau punya dua pilihan, Ayu," katanya. "Lupakan semua ini, hiduplah seperti biasa, dan keluarga Wijaya tidak akan mengganggumu lagi. Atau..." Ayu menatap pria itu penuh rasa curiga. "Atau apa?" Dharma tersenyum. "Atau kau bisa mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi hakmu." Ayu terdiam. Kepalanya dipenuhi dengan pertanyaan. Apakah ia harus melawan keluarga yang pernah menyingkirkan kakeknya? Apakah ia sanggup menghadapi orang-orang berkuasa yang tak segan menghabisi siapapun yang menghalangi mereka? Dan yang lebih penting, bisakah ia melindungi anaknya dari bahaya yang mengintai? Ayu mengepalkan tangannya. "Aku tidak akan diam saja," katanya tegas. Dharma tersenyum puas. "Kalau begitu, selamat datang di perang keluarga, Nona Ayu." Ayu kini harus berhadapan dengan keluarga yang berbahaya. Ia harus mencari cara untuk melindungi dirinya dan anaknya. Tapi apakah ia akan berhasil? Atau justru ini adalah awal dari malapetaka yang lebih besar? Ayu tahu bahwa keputusannya untuk melawan keluarga Wijaya bukanlah hal yang mudah. Namun ini bukan hanya tentang dirinya. Ini tentang keadilan untuk kakeknya, untuk ayahnya, dan untuk anak yang dikandungnya. Dibantu oleh Dharma, Ayu mulai mengumpulkan bukti tentang bagaimana keluarganya telah menyingkirkan Pak Surya dan ayahnya dari garis keturunan. Mereka menemukan dokumen-dokumen lama yang membuktikan bahwa Pak Surya bukanlah pencuri
melainkan korban konspirasi saudaranya sendiri, Hendrawan Wijaya, yang kini menjadi kepala keluarga dan menguasai seluruh bisnis keluarga. Ayu juga menemukan wasiat asli kakeknya yang menyatakan bahwa garis keturunan Pak Surya berhak atas mayoritas kekayaan keluarga. Wasiat ini sengaja disembunyikan dan digantikan dengan dokumen palsu. Kini, Ayu memiliki bukti kuat untuk melawan mereka. Namun, keluarganya tidak tinggal diam. Suatu malam, saat Ayu pulang dari pertemuan dengan Dharma, sebuah mobil hitam mengikuti dari belakang. Saat Ayu menyadari hal itu dan mencoba mempercepat laju kendaraannya, tiba-tiba, brak! Sebuah mobil lain menabraknya dari samping, membuat mobilnya terguling dan terlempar ke pinggir jalan. Darah mengalir dari dahinya, dan perutnya terasa sakit. Dengan susah payah, Ayu merangkak keluar dari mobilnya yang ringsek. Tapi sebelum ia bisa berdiri, seseorang mendekatinya. Seorang pria berjas hitam dengan wajah dingin menatapnya. "Kau terlalu banyak bertanya, Ayu." Ayu terengah-engah. "Siapa? Siapa kau?" Pria itu tidak menjawab. Ia hanya mengeluarkan pistol dan mengarahkannya ke Ayu. Ayu menutup matanya. Apakah ini akhirnya? Namun tiba-tiba, dor! Suara tembakan menggema. Saat Ayu membuka matanya, pria tadi sudah terjatuh ke tanah dengan darah mengalir dari bahunya. Di kejauhan, Dharma berdiri dengan pistol di tangannya. "Cepat, kita harus pergi," serunya. Ayu dengan sekuat tenaga berdiri dan berlari ke arah Dharma. Mereka melarikan diri sebelum bala bantuan dari keluarga Wijaya datang. Kejadian itu membuat Ayu sadar bahwa keluarganya tidak akan berhenti sampai ia benar-benar lenyap. Dharma menyarankan satu langkah terakhir, membawa bukti yang mereka punya ke media dan pengadilan. Ayu tahu bahwa ini adalah langkah berisiko. Jika ia gagal, ia mungkin tidak akan punya kesempatan kedua. Tapi ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Dengan bantuan jurnalis investigasi dan beberapa pengacara, Ayu mengungkapkan semua kejahatan keluarga Wijaya ke publik. Berita itu langsung meledak. Keluarga konglomerat Wijaya terlibat konspirasi dan pembunuhan. Skandal besar. Wasiat asli keluarga Wijaya dihancurkan. Polwan mengandung pewarisah keluarga Wijaya. Dalam waktu singkat, publik mulai menekan pihak berwenang untuk mengusut kasus ini. Tak lama kemudian, Hendrawan Wijaya dan beberapa anggota keluarganya ditangkap atas tuduhan pemalsuan dokumen, percobaan pembunuhan, dan konspirasi kriminal. Dengan jatuhnya Hendrawan, kepemimpinan keluarga Wijaya kini kosong. Sebagai satu-satunya pewaris sah, Ayu ditawari untuk mengambil alih bisnis keluarga. Namun, setelah semua yang terjadi, Ayu menyadari satu hal. Ia tidak membutuhkan kekayaan atau kekuasaan untuk merasa menang. Yang ia inginkan hanyalah hidup damai bersama anaknya dan memberikan keadilan untuk mendiang kakeknya. Ayu menyerahkan bisnis keluarga kepada yayasan sosial dan memilih kembali ke kehidupannya sebagai seorang polwan. Beberapa bulan kemudian, ia melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Ia menatap wajah mungil anaknya dan berbisik, "Kakekmu adalah orang baik, dan aku akan memastikan kau tumbuh menjadi orang yang lebih baik." Meskipun Ayu telah berhasil mengungkap kebenaran, ia tahu bahwa kehidupan tidak akan pernah sepenuhnya tenang. Namun, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa damai. Di balik semua luka, kehilangan, dan pertempuran, ia berhasil menemukan kebenaran dan dirinya sendiri.